Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Eka Putra, NIM 201112224 dari jurusan Administrasi Publik dari Kuliah Perilaku Organisasi kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Zulkarnain Esos MSI dengan pertanyaan yaitu apa yang Anda pahami tentang perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya pelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu itu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik, serta sebagai bidang daripada multidisiplin. Perilaku organisasi ini juga dipengaruhi dengan perkembangan pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, ekonomi, teknik, dan juga pengalaman pada praktisi-praktisi itu sendiri. Studi tentang perilaku organisasi ini memiliki peranan yang penting untuk dipahami, memprediksi, serta mengandalkan perilaku setiap sumber daya manusia dalam suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif. Dari beberapa dan ada berbagai manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah: satu, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Dua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan. Ketiga, organisasi tersebut di dalam perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka, baik perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut, dan membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan, dan juga menjadi jika ada kejadian atau masalah pada organisasinya, analisa perilaku akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi dan memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka itu di dalam organisasi tersebut. Dua, konflik ternyata berpengaruh terhadap individu pada sebuah organisasi. Jelaskan seperti apa pengaruhnya. Kesalahpahaman merupakan penyebab utama terjadinya konflik dalam organisasi. Sehingga ketika salah satu orang yang tidak bisa memahami tugas, peran, dan tanggung jawab mereka dengan baik, maka akan timbul konflik di dalam organisasi tersebut. Karena itu, pentingnya bagi ketua atau pemimpin untuk memperkenalkan tugas serta peran dan tanggung jawab masing-masing, yang jika tidak mereka mengerti, biasanya akan sulit untuk mengerjakan tugas mereka, serta akan menjadi komunikasi yang berat dari tim ke pemimpin. Perbedaan pribadi merupakan penyebab yang paling mendasar juga dari adanya konflik interpersonal di dalam organisasi. Perbedaan ini biasanya terjadi ketika individu yang memiliki berbagai alasan latar belakang seperti masalah keluarga, nilai-nilai, sikap, tradisi, budaya, dan pendidikan, dan juga proses sosialisasi juga. Selain itu, pribadi juga menciptakan konflik di antara orang yang mempengaruhi emosi individu mereka. Tiga, uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Saya berasal dari kelompok 2, yaitu pendekatan perubahan pada organisasi publik. Pendekatan perubahan adalah sebuah upaya dari pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana sumber daya, pengetahuan, dan merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Di dalam pendekatan terdapat persaingan, yaitu persaingan antara organisasi yang dapat mendatangkan
pendekatan lingkungan adaptif dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada kejutan ekonomi, yaitu kondisi perekonomian yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan. Yang ketiga, dari segi teknologi adalah salah satu pendukung utama untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Yang keempat adalah tren sosial budaya, perubahan keadaan suatu tempat akan berimbas pada budaya masyarakat tersebut. Yang kelima adalah politik, yaitu organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di mana dia organisasi itu berada. Baiklah, kesimpulan dari kelompok saya adalah pendekatan organisasi adalah sebuah pendekatan yang dilakukan terstruktur dan sistematis, dimanfaatkan guna membantu sistem, individu, tim, atau organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dan kondisi sekarang ke kondisi yang lebih maju dan lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.